Oke, halo semua, balik lagi sama gua, Tio Kejora Bintang Motor. Kalian pada kangen gak nih sama gua? Karena gua kan jarang muncul di video, selalu dia yang muncul di video. Oke, sekarang gua ada unit spesial. Ini adalah Toyota Foxy tahun 2019. Gimana sih fitur-fiturnya, kelebihannya, dan kekurangannya? Bakalan gua bahas lengkap di video kali ini. Stay tune dan ikutin gua terus sampai akhir video. Oke, ini dia Toyota Foxy tahun 2019 atau yang biasa disebut sama orang-orang itu adalah Baby Velfire. Nah, langsung aja kita bahas dari bagian depan, dari lampunya dulu. Nah, di lampu ini, di atas ini adalah DRL-nya dia. Modelnya tuh futuristik gitu, karena dipisah sama lampu utamanya. Nah, di bawah sini, ini adalah lampu utamanya. Ini adalah high beam-nya, ini lampu utamanya, dan ini sen-nya. Nah, di bagian kisi-kisi sini, ini ada fog lamp-nya. Fog lamp-nya nggak begitu terlihat kalau misalnya kita hanya melihat sekilas gitu. Nah, fog lamp-nya ini sudah menggunakan lampu LED berwarna putih. Gitu. Sekarang kita masuk ke bagian grill. Dari depan ini mobil tampak boxy sekali ya. Ada beberapa orang yang suka dan ada beberapa orang yang nggak suka. Nah, tapi kebanyakan orangnya tuh suka modelan boxy seperti ini karena terkesan lebih luas, udah gitu lebih futuristik. Kalian bisa ngeliat di grillnya sini, ini terkesan sangat futuristik. Nah, di bagian depan ini dia mempunyai dua sensor parkir, satu di bagian sini sebelah kanan dan satu lagi ada di sebelah kiri. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Ayo. Nah, kita masuk ke bagian mesin sekarang. Toyota Foxy tahun 2019 ini dibekali dengan mesin inline 4 silinder 2000 cc yang bertransmisikan CVT. Dengan berbekal mesin seperti ini, dia menghasilkan 150 horsepower. Nah, 150 horsepower itu untuk mobil city car seperti ini tuh udah cocok banget ya. Karena dia torsinya itu berasa, udah gitu tenaganya juga lumayan ada untuk di dalam kota. Karena mobil ini kan didesain bukan untuk kebut-kebutan. Jadi sudah lumayan cukup. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Karena gue pengen nunjukin ke kalian itu di bagian belakang itu penyimpanannya itu luas sekali karena mobilnya ini boxy. Gitu. Sekarang ayo masuk ke bagian belakang. Oh iya, lupa. Sekarang kita bahas samping dulu sebelum ke belakang ya. Karena ke belakang terlalu jauh. Nah, kita bahas dari bagian ban dulu. Oke, di Toyota Foxy tahun 2019 ini dia menggunakan ring 16 dengan profil ban itu 205/60. Itu tuh udah cukup untuk di dalam kota. Oke, sekarang kita masuk ke bagian spion. Di bagian spionnya ini kalau kita ngelihat dari dalam itu spionnya cukup besar, lumayan. Jadi ngelihat ke belakang itu puas lah kita sebagai supir ataupun driver gitu. Nah, di bagian spionnya ini dia udah dilengkapi dengan lampu sein. Ini tuh LED ya. Dan ini udah retract. Waktu kita kunci itu dia udah otomatis mengunci. Coba agak mendekat ke sini. Nah, sekalian kita bahas di handle pintu pengemudinya. Handle pintu pengemudi dia itu kayak biasa. Cuma kalau untuk mengunci kan biasanya ada tombol atau apa, ini enggak. Dia di swipe. Langsung otomatis mengunci dan spionnya otomatis menutup. Kalau kita pengen buka, kita tinggal celupin aja tangan ke sini. Oke, dia udah otomatis terbuka. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian sliding door. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sliding door. Nah, uniknya di sini tuh udah sliding door-nya itu udah sama kayak Alphard. Jadi dia bisa dibuka dari sini. Ini kita tarik handle-nya. Terbuka. Ataupun kalian mau buka ataupun tutup pakai tombol ini juga bisa, tinggal kita tekan agak lama gitu. Udah lumayan canggih ya.
Kita langsung bahas aja ke bagian belakang kali ya. Ayo. Oke, sekarang kita langsung bahas di bagian belakangnya Toyota Foxy ini. Kita pertama-tama itu bahas dari lampu. Lampunya itu unik. Ini tuh lampunya panjang banget gitu. Cuma yang nyala tuh cuma bagian 3 di bawah. Atasnya ini nggak nyala. Mungkin untuk sebagai mata kucing kali ya gitu. Nah, untuk di bagian tengah ini dia itu sein. Di bagian bawahnya itu lampu mundurnya. Nah, ini di bawah juga ada mata kucing kalau dibilang sama orang Indonesia gitu ya. Sekarang kita bahas di bagian kacanya. Ini bagian kacanya luas banget ya. Ini kalau misalnya kalian bisa ngeliat di video, ini tuh bisa buat ngaca. Bisa buat ngaca. Udah gitu di sini dilengkapi dengan lampu rem juga, stop lamp, dan ada defoggernya. Nah, yang uniknya lagi dari Toyota Foxy ini adalah wipernya ada di bagian atas gitu. Sekarang kita bahas di sensor parkirnya. Dia menggunakan 4 sensor parkir di bagian belakang sini. Nah, mungkin cukup untuk bagian belakangnya. Sekarang kita masuk ke bagasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Bisa kalian lihat sendiri, bagian bagasinya ini luas banget. Ini karena bangku paling belakang itu dilipat ya. Kalau misalnya diturunin juga lumayan. Di sini masih luas. Nah, di sini itu kalau misalnya bangku belakangnya kita lipat seperti ini, bisa muat banyak barang. Koper yang ukuran besar mungkin ada 3 masih bisa masuk di sini. Kalau misalnya bangkunya kita turunin, mungkin koper medium, 3 koper medium itu masih bisa masuk di sini. Gitu. Nah, for your information, di Toyota Foxy ini dia menggunakan 7-seater. Jadi cukup luas ya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam aja kali ya. Langsung kita bahas fitur-fitur di dalamnya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pintu dari driver pengemudinya. Nah, di sini tuh kalian bisa lihat sendiri, ini kacanya itu udah all auto ya. Nah, di sini untuk lock door-nya, sini untuk ngelock kacanya. Nah, ini untuk tombol untuk meretract si spionnya itu sendiri. Ini untuk mengatur spionnya udah seperti joystick ya. Ini untuk yang bagian kiri, tuh seperti joystick. Sekarang kita masuk ke bagian yang lain. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian dalam. Sebentar, kita hidupin mesin dulu ya. Tuh, mesinnya masih halus. Ini tuh masih 57.011 km. Nah, kita bahas di bagian setirnya. Di bagian setirnya ini dia udah menggunakan setir Toyota Innova Reborn. Ini tuh diganti dari owner sebelumnya gitu. Cuma presisi mengemudinya tuh jadi lebih enak. Biasanya kita kalau misalnya di Innova Reborn itu kan agak berat setirnya. Cuma kalau ini untuk manuver itu enteng. Dia udah dilengkapi dengan cruise control, dan cruise controlnya itu aktif. Walaupun setirnya udah diganti, cruise controlnya aktif. Semua panel-panel di setir ini masih aktif semua. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke bagian yang paling mencolok dari Toyota Foxy ini adalah moonroof. Di bagian depan ini dia cuma bisa di tilt untuk menyedot hawa udara di dalam gitu. Nah, di bagian belakang baru bisa dibuka full. Nah, sekarang kita bahas si AC-nya. AC-nya ini udah digital ya. Di sini kita untuk menaikkan blowernya, ini untuk nurunin blowernya. Nah, ini tuh udah dual temperatur atau dual zone. Bener. AC-nya itu cukup dingin, ciri khas Toyota. Nah, tempat penyimpanannya banyak nggak sih? Itu dia, di Toyota Foxy ini tempat penyimpanannya tuh banyak banget, bisa dibilang banyak ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan. Sini bisa kita taruh barang-barang kita kayak ya entah apalah itu, handphone atau power bank atau apa, bisa kita taruh sini. Barang-barang kecil kali ya. Barang-barang kecil bisa. Nah, yang di bawah juga lebih luas. Sama di sini ada tempat penyimpanan juga, walaupun nggak ada tutupnya. Sekarang kita bahas ke persneling. Ini, sorry, cup holdernya itu banyak nggak sih? Cup holder banyak. Soalnya kan biasanya kalau yang naik mobil ini kan jauh-jauh nih, pasti kan butuh banyak ini dong, tempat penyimpanan minumnya. Kalau untuk di bagian depan cup holdernya dia itu ada 1,
dua di kanan dan kiri, dan ada juga di tengah, ada dua juga. Jadi kalian kalau misalnya pengen jalan-jalan jauh gitu ya, jangan takut buat bingung naro minum di mana gitu, karena ini cup holdernya banyak banget. Dan misalnya kalau misalnya ini nggak muat, kalian beli minum yang botolnya lebih besar daripada tempatnya ini, kalian bisa dorong ini aja, kalian dapat naruh minum yang lebih besar seperti itu. Terus kalau misalnya lagi perjalanan jauh nih, terus baterai habis, Jangan takut, karena di bawah sini udah disediakan slot USB, ada dua, yang 2,1 ampere, itu udah lumayan cepet ya. Di bawahnya juga ada apa sih namanya? Lighter ya? Sorry gua nggak tahu. Pokoknya di bawah situ, kalau misalnya kalian untuk jalan-jalan jauh sih mobil ini cocok ya, karena selain satu nyaman, kedua Toyota Foxy ini nggak begitu boros, tapi nggak begitu irit juga. tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah gitu loh. Sekelas lah sama mobil-mobil Toyota lainnya yang cc-nya segini gitu. Nah, gara-gara dimintain dia, gue sekarang ada di belakang. Tapi jujur lebih enak di belakang sih. Legroomnya lebih luas. Armrest ada dua kanan kiri. Sebenarnya di depan juga ada armrest, cuma tadi gue belum bahas. Nah, kalau misalnya kalian pengen nanya cup holdernya di belakang ada berapa, itu jauh lebih banyak lagi. Di sini ada satu. Di sini ada dua. Dan bisa kalian lihat tengah-tengah sini ada dua lagi. Dan di situ ada satu. Jadi totalnya di tengah itu ada 6 cup holder. Banyak ya. Nah, di bagian tengah ini juga ada sunroofnya, dan ini bisa dibuka full. Kita coba buka. Kita tutup aja kali ya, karena panas. Nah, di bagian sini tuh ada tirai privacy. Jadi kalian kalau pengen istirahat gitu, nggak takut diintip dari luar, jadi tinggal kita taruh di atas. Mobil ini udah menjadi mobil privacy. Nah ini kan mobil gede nih, AC-nya di belakang ada lagi nggak? Oh ada dong, di sini ada AC. Kita bisa mengatur temperatur dari sini sama mengatur blower. Jadi nggak cuma di depan doang, di belakang juga ada. AC-nya itu kalau untuk di tengah itu cuma ada dua. Sini satu, dan ada di situ satu. Di belakang ada lagi sih, kanan kiri juga. Cuma itu untuk bagian belakang. Cuma kalau misalnya kalian arahin ke depan juga bisa. Jadi totalnya untuk di bagian tengah sama belakang AC-nya tuh ada 4. Gitu. Oke, sama satu lagi fitur yang gua hampir lupa. Di jok tengah ini bisa dideketin, bisa disatuin. Caranya itu adalah kita tekan handle untuk yang di sebelah kanan ini ke atas 2 kali. Ini juga ada. Ini gue contohin ya. Ini kita tarik sekali, ada ke atas lagi 2 kali. Tuh. Jadi bisa kembali ke posisi seperti semula. Nah, mungkin segitu aja kali review dari gua tentang Toyota Foxy tahun 2019. Apabila ada kata-kata yang menyinggung kalian, saya mohon maaf. Dan apabila kalian berminat dengan mobil ini masih ready untuk sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 bulan November tahun 2021 di Kejora Bintang Motor. Kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, sekian dari gua. Terima kasih karena udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu terus channel ini untuk menjadi yang terbaik.